Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Nah, kita masuk dalam segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Bersama saya Habib Nabil Al-Musawa, yang juga nanti akan memberikan komentar Habib. Nah, ini ada dua anak-anak kita yang akan memberikan tausiah dengan durasi 3 menit. Kami persilakan yang pertama dulu ada Ananda Aklan Hatta Mahardika, betul ya? Oke, 3 menit durasinya ya. 3 menit dari sekarang, 3, 2, 1, silakan. Beli kelapa untuk berbuka. Rasanya enak, janganlah ragu. Dimanapun kalian berada, jawab salam saya, jangan malu-malu. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya memberikan rahmat dan hidayah yang berlimpah untuk kita semua. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mencintai umatnya begitu dalam, walaupun kita tidak pernah bertatap muka sebelumnya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aklan Hatta Mahardika. Saya santriwan TPA Al Barokah dan siswa kelas 6 SD Islam Sabilina. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Keistimewaan Bulan Ramadan. Bulan Ramadan memiliki banyak keistimewaan yang tidak bisa kita dapatkan di bulan lainnya. Salah satunya adalah bulan Al-Quran. Hadirin sekalian, saya mau tanya dulu nih, adakah di bulan Ramadan lebih sering baca Al-Quran? Adakah di bulan Ramadan kali ini sudah khatam Al-Quran 30 juz? Adakah yang tahu bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran? Berikut saya akan bacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran juga sebagai petunjuk bagi manusia. Di dalam Al-Quran juga terdapat berbagai penjelasan mengenai petunjuk itu. Al-Quran juga menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi jangan sia-siakan waktu kita selama bulan Ramadan. Mari kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena pahala membaca Al-Quran dilipat gandakan. Mari kita memperbanyak ibadah di bulan yang mulia ini. Bulan Al-Quran, bulan penuh ampunan, dan bulan di mana malam Lailatul Qadar diturunkan. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Baiklah, cukup sampai sini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum saya tutup, izinkan saya berucap pantun. Beribadah ke kota Mekah. Jangan lupa membeli kurma. Semoga tausiah singkat ini membawa berkah. Terima kasih hadirin semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Ananda Aklan Hatta Mahardika. Barakallahu fiik Ananda Aklan. Silakan Habib untuk memberikan sedikit komentar ataupun penilaian. Silakan Habib. Ya, saya izin mendekati anakku.
Tadi soalnya suara apa namanya kurang jelas. Siapa namanya nak? Aklan. Aklan ya. Aklan itu tahu nak artinya apa? Orang yang berakal. Masalah. Namanya bagus ya. Jadi tadi aklan, pembukaan bagus ya, kemudian pembacaan ayat juga bagus. Cuman satu kritik saya ya, tingkatkan kontak mata ya nak. Ya jadi ketika bilang tadi, ada yang tahu bulan Ramadan? Acungkan tangan. Nah itu komunikatif namanya. Nah tuh kalau senyum begitu bagus tuh tadi itu. Gak ada senyumnya kayaknya ya. Mungkin tegang ya nak. Gak apa-apa. Nanti tambah jam terbang, tambah lancar dan santai. Ya nak ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Bagus, luar biasa. Baik, Masya Allah, terima kasih Habib Nabil Al-Mustafa telah memberikan komentar dan juga sedikit penilaian. Silakan Ananda Aklan boleh duduk kembali ke tempat dan nanti kami persilakan Ananda atas nama Naura Malika Syakira. Oke, boleh bersiap-siap. Durasinya sama ya, 3 menit, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus pas 3 menit ya. 3, 2, 1, silakan. Ke pasar Kelanggan membeli beras. Jangan lupa membeli minyak. Yang jawab salamnya paling keras, saya doakan duitnya paling banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, siapa di sini yang pernah merasa malu saat membahas tentang haid? Atau mungkin ada yang pernah bingung, takut, dan merasa ini sesuatu hal yang memalukan? Padahal hari ini kita akan membahas bahwa haid itu bukan aib. Haid adalah fitrah. Haid adalah rencana Allah dalam proses pertumbuhan seorang perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menenangkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menangis karena haid saat sedang berhaji. Beliau bersabda, Inna hadza amru katabahullahu ala banati Adam. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan atas anak-anak perempuan Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu hal yang mengandung gangguan. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi menurut para jamaah sekalian, apa ya alasan Allah menakdirkan setiap muslimah mengalami haid? Pertama, itu tanda sedang bertumbuh. Haid adalah tanda bahwa seorang perempuan mulai memasuki fase balik. Ibarat buah yang mulai matang, prosesnya alami dan tidak perlu malu. Doesn't mean it's perfect straight away. Kedua, haid tetap bisa dekat dengan Allah. Kita tidak sholat dan tidak puasa bukan karena malas, tetapi karena kita menaati aturan dari Allah. Kita tetap bisa berdoa, berzikir, mendengarkan kajian, membaca buku agama, dan berbuat baik kepada orang tua. Ketiga, belajar menghargai. Untuk teman-teman laki-laki agar lebih bisa menghargai perempuan saat haid, karena memang itu adalah kodrat yang telah Allah tetapkan kepada para muslimah. Ingat ya, Islam mengajarkan adab, dan adab terlihat dari bagaimana kita menjaga lisan. Keempat, menjaga kebersihan itu sebagian dari iman. Setelah haid selesai, perempuan diwajibkan untuk bersuci sebelum kembali sholat. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Kesimpulannya adalah haid itu bukan aib. Haid adalah tanda bahwa Allah sedang menumbuhkan kita menjadi pribadi yang lebih dewasa.
Sekian kultum singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ananda Naura. Ini menarik, Bib. Kalau dari episode-episode sebelumnya ini selalu membahas puasa, turunnya Al-Quran dan segala macam. Tapi ini beda nih, tentang haid, Masya Allah. Silakan komentarnya Habibana. Luar biasa. Namanya siapa nak tadi? Naura Malihat. Haura. Naura. Ya baik, Haura. Ya baik. Naura Habib. Ya, nah. Iya, Haura atau Naura? Oh, Naura, ya salah. Maklum udah tua dengernya salah. Ya. Saya nggak berani deket-deket ya perempuan. Jadi intinya begini, Naura tadi ketika menyampaikan bagus, ya. Hanya tadi ada ayat yang Naura baca itu gimana nak? Coba diulangi bacanya, yang tentang haid, ayatnya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Iya baik, memang sengaja sampai di situ aja. Tapi seterusnya apal. Fakta. Iya. Yang disiapkan itu soalnya Habib. Iya baik, gak apa-apa ya. Di garis bawahi tadi. Jadi yas'alunaka, ya Allah, apa mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Ya lalu kemudian qul huwa adza, itu adalah penyakit. Tapi ada kelanjutannya yang nyambung dengan dakwah Anda tadi. Fa'tazilun nisa fil mahid. Kalau ada wanita sedang haid, maka jangan kalian ya berhubungan suami istri, maksudnya begitu. Jadi Naura tadi ayat bagus, hadis bagus, bahkan tadi Anda bukan hanya bahasa Arab, bahasa Inggris juga bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia juga bahasa Inggris ya tadi ya. Baik. Nah, hanya yang kurang adalah tadi juga saya berikan kritik kepada sebelumnya Aklan, yaitu komunikasi dengan pemirsa itu. Ya, jadi komunikasi itu gimana ibu-ibu sehat, gimana bapak-bapak sehat, atau bahasa-bahasa yang lain yang bikin orang yang lagi begini kaget, gitu ya. Ketika Anda berdakwah itu ingat dai itu bukan hanya lihat yang di depan, ya, tapi dia melihat sekeliling. Kalau nanti ada yang kelihatan ngantuk di belah situ, kalau memang bisa berjalan, datangi. Itu otomatis nanti dia akan begini. Takut dideketin, ya. Ketika komunikasi itu dijaga sama semua sisi, maka insya Allah nanti semuanya siap mendengarin Anda. Jadi komentarnya bagus apa yang disampaikan, Masya Allah referensinya, tinggal ditingkatkan tambah jam terbang. Barakallahu fiki. Baik, Masya Allah, terima kasih Habibana, Habib Nabil Musawa telah beri komentar. Silakan boleh duduk kembali, dan pemirsa nanti di segmen akhir kita akan sedikit mendengarkan kesimpulan dan juga berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Usai jeda kami kembali. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita menyelesaikan rangkaian taklim kita sore hari ini. Kesimpulan dari kajian yang disampaikan pada kesempatan kali ini adalah pentingnya kita menjaga lisan terutama di bulan Ramadan. Bukan berarti nanti setelah Ramadan kita kembali ke setelan awal. Oh jaim, pura-pura soleh, bagus, akhlaknya banyak diemnya bulan puasa, tapi nanti lunggu luntar awas. Habis Ramadan, habis Syawal, wah, jangan. Nauzubillah min zalik. Ya, kenapa dampak ghibah dan fitnah ini bahaya sekali buat persatuan umat? Tadi saya sudah singgung. Yang kedua tentu saja akan menghapus pahala. Ya, pahala kita sedekah, zakat, puasa, haji bisa habis. Gara-gara apa? Gara-gara kita mencela, memfitnah, menggibah orang. Ini yang disebut dengan muflis dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Bukan itu yang diinginkan oleh Rasul. Orang yang bangkrut bukan orang yang enggak punya fulus, bukan orang enggak punya harta benda, bukan orang yang bangkrut dari sisi hartanya, tidak. Tapi yang disebut muflis adalah ketika Rasulullah SAW menyatakan
ya, dia nanti datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala sedekahnya. Wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Orang bawa pahala solat ibadah-ibadahnya termasuk puasa Ramadan, tapi kemudian di sisi lain dia datang dengan bawa apa? Mencela orang, memukul orang, menuduh orang lain tanpa dasar, menumpahkan darah orang dan makan harta orang lain. Nauzubillah min. Maka itu ini bisa menghapus pahala. Harus kita jaga lisan kita, insya. Dan terakhir yang ketiga adalah dia akan mengotori hati kita dan menghilangkan keberkahan Ramadan. Mari kita jaga hati kita, niat kita yang tulus. Jangan sampai puasa kita selesai, dapat lelahnya, dapat capeknya, dapat lapar dan hausnya, tapi hilang, hangus puasa kita. Kita tidak ingin seperti itu. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, dan mari kita dengarkan dan kita aminkan doa dari guru kita Habibana Habib Nabil Musawa. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Fahmi Salim yang telah memberikan tausiah dan juga nasihat kepada kita semua, dan juga guru kita Habib Nabil Al-Musawa yang telah memberikan tausiah dan juga nasihat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan lisan kita, dikuatkan lisan kita untuk menjaga agar tidak mencaci, maki atau bahkan menggibah, bahkan auzubillah memfitnah. Dan mewakili kru yang bertugas, akhir kata saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin guru kami Buya Fahmi, Bapak Ibu sekalian, yuk kita berdoa. Kita berada di bulan yang sangat mulia, berada di tempat yang sangat mulia, yaitu masjid, rumahnya Allah, dan juga kita di dalam acara yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu dan majelis zikir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami dalam agama ini ya Allah. Ya Allah yang maha membimbing hati, bimbing hati kami semua dalam taat kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah terimalah pahala puasa kami yang tidak baik ini, pahala tarawih kami yang kurang, pahala tahajud kami yang sedikit, pahala bacaan Quran kami yang tidak ada apa-apanya, dan juga zikir dan doa kami ya Allah. Karena sesungguhnya Kau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ampuni semua dosa-dosa kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi penerima taubat. Allahumma ya Allah, dan juga hancurkan berbagai macam kezoliman di dunia ini ya Allah, yang dikuasai oleh angkara murka ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di jalan-Mu di berbagai pelosok dunia ini, dan hancurkan berbagai macam keangkara murkaan. Kami tidak punya kekuatan kecuali dari sisi Engkau ya Allah. Berbagai macam cobaan, musibah kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudara kami di berbagai daerah, di berbagai negara. Hanya Engkau yang bisa membantu mereka ya Allah. Dalam Ramadan ini kami mohon, kami minta, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Berikan pertolongan yang kuat untuk mereka semua ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.